Halo guys, kami dari kelompok Epsilon ingin menjelaskan materi tentang limit fungsi trigonometri. Berikut nama anggota kelompok kami. Pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang mendekati suatu sudut pada fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi trigonometri bisa langsung disubstitusikan seperti limit fungsi aljabar pada umumnya. Namun, ada beberapa fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri untuk limit tak tentu. Berikut ini adalah nama-nama trigonometri yang sering kita dengar, yaitu ada sinus, tangen, kosinus, kotangen, sekan, dan kosekan. Carl Theodor William Weierstrass adalah seorang matematikawan asal Rusia yang berhasil mengembangkan teori lengkap terkait deret fungsi dan berhasil menyusun legitimasi operasi-operasi sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku termasuk limit fungsi trigonometri. Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn, namun gagal memperoleh gelar hukum. Ia malah lulus ujian negara untuk menjadi seorang guru dan selama 15 tahun mengajar mata pelajaran mengarang dan olahraga senam. Ia tekun mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tak dikenal di sebuah kota kecil sebelumnya, kemudian ia berjuang membuat karya matematika yang dapat dibandingkan dengan ilmuwan terbaik di Eropa. Sejumlah hasil temuannya diterbitkan dan ia mendapatkan undangan untuk mengajar di Universitas Teknik Berlin. Dari sanalah pengaruhnya berhasil menyebar ke seluruh dunia matematika. Ia adalah seorang pemikir metodis yang sangat cermat. Biografi. Weierstrass lahir pada 31 Oktober 1815 di Ostenfelder. Weierstrass adalah anak sulung dari pasangan Wilhelm Weierstrass dengan Theodor Forst. Wilhelm menjabat sebagai sekretaris wali kota Ostenfelder ketika Karl lahir. Seorang intelektual yang mempunyai pengetahuan luas sehingga dapat meraih jabatan yang diemban sekarang. Karl mempunyai 3 orang adik, yaitu Peter, Clara, dan Elise. Namun, tidak lama setelah kelahiran Elise, Theodor meninggal pada tahun 1826. Saat Karl berusia 8 tahun, Wilhelm bekerja menjadi pengawas pajak, pekerjaan yang membuat harus sering berpindah tempat. Ternyata, kecerdasan Karl dalam bidang matematika di luar harapan orang tuanya. Karl gemar membaca jurnal Chris dan mengajari matematika saudara-saudarinya. Wilhelm bersikeras ingin agar Karl menjadi akuntansi, sehingga berencana setelah Karl lulus gimnasium pada tahun 1834, masuk Universitas Bonn dengan mengambil bidang hukum, keuangan, dan ilmu ekonomi. Minatnya dalam bidang matematika dimulai ketika dia menjadi mahasiswa gimnasium di Theodorianum. Setelah lulus, ia dikirim ke Universitas Bonn untuk mempersiapkan diri di posisi pemerintah. Studinya dalam bidang hukum, ekonomi, dan keuangan sangat bertentangan dengan harapannya untuk mempelajari matematika. Dia memutuskan untuk jeda dari rencana studinya dan terus belajar matematika secara pribadi. Alhasil, ia meninggalkan universitas tanpa gelar. Setelah itu, dia belajar matematika di Universitas Münster. Kemudian, ia berhasil mendapatkan sertifikat sebagai guru di kota itu. Selama periode studi ini, Weierstrass menghadiri kuliah Christoph Gundermann dan tertarik pada fungsi berbentuk bulat panjang. Pada tahun 1843, ia menjalani aktivitasnya sebagai pengajar di Deutsche Kron, Prusia. Sejak 1848, ia mengajar di Lyceum Hosianum Brunsberg. Selain matematika, dia juga mengajar pelajaran fisika, botanikal, dan senam. Setelah tahun 1850, Weierstrass menderita sakit dalam waktu yang lama, tetapi tetap mampu mempublikasikan makalah yang membuat ia menjadi terkenal. Dia menjadi pimpinan di Technical Universitas
of Berlin dan dikenal sebagai Gewerbe-Institut. Dia tutup usia pada 19 Februari 1897 di usia yang ke-81 di Berlin, Kerajaan Prusia akibat pneumonia. Penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Bidang fisika, penderitaan rabun jauh dapat tertolong sehingga penderita tersebut dapat melihat dengan normal kembali. Selain itu, limit fungsi berguna untuk menghitung rotasi bumi dan benda lain yang seperti elip. Bidang kimia, limit fungsi berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan. Bidang ekonomi digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Bidang kedokteran, limit trigonometri digunakan untuk mengukur rabun dekat atau rabun jauh dari seorang pasien. Rumus dasar limit fungsi trigonometri. Berikut ini adalah rumus limit fungsi trigonometri untuk x mendekati 0. Yang pertama, limit x mendekati 0 sin x per x atau limit x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0 tan x per x atau limit x mendekati 0 x per tan x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0 sin ax per bx atau limit x mendekati 0 ax per sin bx sama dengan a per b. Yang keempat, limit x mendekati 0 tan ax per bx atau limit x mendekati 0 ax per tan bx sama dengan a per b. Yang kelima, limit x mendekati 0 sin ax per sin bx atau limit x mendekati 0 tan ax per tan bx sama dengan a per b. Yang keenam, limit x mendekati 0 sin ax per tan bx atau limit x mendekati 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b. Yang ketujuh, limit x mendekati 0 sin ax plus tan bx per cx min sin dx sama dengan a plus b per c min d. Yang kedelapan, limit x mendekati 0 1 min cos x per x sama dengan 0. Itulah rumus-rumus limit fungsi trigonometri untuk x mendekati 0. Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk x mendekati suatu bilangan c dapat secara mudah diperoleh dengan melakukan substitusi nilai c pada fungsi trigonometrinya. Misalnya, untuk nilai limit fungsi trigonometri sin x dengan x mendekati c, maka nilai limitnya sama dengan sin c. Begitu juga untuk nilai limit fungsi trigonometri cos x dan tan x pada limit nilai a mendekati c, maka nilai limitnya sama dengan cos c dan tan c. Berikut ini adalah contoh soal berdasarkan level dan pembahasannya.